Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menampilkan video wawancara kami. Perkenalkan, nama saya Endrian Lino Pratama dan rekan-rekan saya. Saya Artika Sari Depi. Saya Sinta Arfi Lestari. Saya Desi Citra Lestari. Dengan kakak siapa? Dengan Yogi Saputra. Menurut Anda, apa dampak pendidikan agama yang berbasis Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Baik, menurut saya, kalau dari pandangan saya pribadi, untuk pendidikan agama berbasis Al-Quran itu sangat baik. Apalagi sekarang ini kita udah mulai mengurang yang namanya pendidikan agama, baik itu dari segi pendidikan dalam Al-Quran. Karena mengapa? Pendidikan berbasis Al-Quran itu sendiri, di agama itu sendiri lebih bagus dan juga sangat jelas menunjukkan apa sih seluk-beluk tentang agama Islam itu sendiri. Jadi sekarang itu juga sudah mulai ada tren yang namanya orang yang membuat bimbel mengenai tapis Al-Quran, apa itu kajian mengenai Al-Quran itu sendiri. Terus juga sekarang udah mulai banyak hafiz-hafiz yang belajar untuk menghafal Al-Quran. Mungkin kalau menurut saya sih sejauh itu seperti itu untuk pandangan saya mengenai pendidikan agama berbasis Al-Quran. Siapa, Bu? Ibu Maisaro. Ibu Maisaro. Nah, di sini saya mau nanya, Bu, bagaimana pendidikan agama dapat diterapkan di lingkungan keluarga secara efektif? Orang tua harus mendidik anaknya dengan agama yang baik supaya menjadi anak yang baik di masa depannya. Dengan Bapak siapa? Bapak Jayari Hamzah. Menurut Bapak, mengapa Al-Haq menjadi fokus utama dalam pendidikan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Menurut saya, kenapa Al-Haq itu menjadi fokus utama sejak zaman Nabi Muhammad? Karena contoh kasus saja, kita mau kenalan dengan orang itu, yang diutamakan itu adalah akhlak. Contohnya apa? Misal kita ingin silaturahmi, kan yang didahulukan akhlak. Ada satu contoh kasus yang kemarin yang mungkin saudara tahu, Gus Miftah itu kan. Nah, di sana dapat kita ambil kesimpulan bahwa akhlak itu lebih penting daripada ilmu. Jadi menurut saya pribadi, orang itu yang tertinggi itu adalah akhlak. Menurut saya yang tertinggi yang harus mengedepankan itu adalah akhlak. Dengan ibu siapa? Ibu Tini. Kira-kira umur ibu berapa ya? 52 tahun. Saya mau nanya nih, Bu. Menurut ibu, apa sih hubungan antara religiusitas dan pembentukan karakter individu? Nah, religiusitas itu kayak tingkat keyakinan, keterlibatan, dan pengalaman seseorang terhadap ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Religius membantu karakter individu dengan menanamkan moral-moral, etika, dan tanggung jawab yang mendorong seseorang untuk hidup dengan integritas dan menghormati yang lain. Selamat malam, Bang. Ya, malam Mas. Izin mengganggu waktunya. Sebelumnya namanya siapa ya? Nama saya Jayari Hamzah. Dari ya. Di sini saya mau tanya nih, Mas Jerry, bagaimana pendekatan pendidikan karakter dalam Al-Quran relevan dengan tantangan modern? Menurut saya menekankan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran. Seperti di dalam tantangan zaman sekarang, jadi anak-anak muda itu jarang sekali berhubungan dengan agama, membaca Al-Quran dan segala macam. Jadi yang perlu ditekankan itu sehubung dengan perkembangan teknologi zaman, yaitu dengan mengadakan kajian seperti kajian tadarus Al-Quran online dan segala macam. Dan berkaca juga di HMI, kita juga pernah melakukan kajian keislaman seperti belajar nausoroh Al-Quran, belajar sejarah Al-Quran dan lain-lain. Kira-kira begitu, Mas. Mbak siapa? Saya mau nanya nih, Mbak, menurut Mbak nih,
Apa peran institusi pendidikan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan bagi siswa? Menurut saya, pendidikan dapat meningkatkan nilai-nilai keagamaan lewat kurikulum, lingkungan, dan sikap toleransi. Kalau boleh tahu siapa namanya Mbak? Panggil aja Tari. Saya mau nanya Mbak, bagaimana sih menurut kamu pengaruh dalam media sosial terhadap praktik keagamaan generasi muda sekarang? Menurut saya sih ada positif dan negatifnya juga ya. Yang pertama kalau positifnya itu kita kayak lebih efektif lagi untuk menyebarkan dakwah-dakwah ustadz yang ada. Habis itu lebih meningkatkan lagi kesadaran keagamaan, kayak adanya pengingat sholat, pengingat agar nggak berbuat dosa, kurang lebih seperti itu. Kalau ke negatifnya sih lumayan banyak ya, kayak penyebaran hoax, kayak adanya penistaan agama, kayak adanya ada yang bakar Al-Quran. Kalau menurut saya itu aja sih, lebih kurang saya nggak terlalu mendalami juga kalau hal seperti itu. Mas bisa minta waktu sebentar ya dengan Mas Yoba. Oh ya, saya lebih banget. Mas, di sini saya mau bertanya Mas, apa saja nilai-nilai keagamaan yang dapat membantu mencegah degradasi moral? Degradasi moral, mencegah degradasi moral. Mungkin yang terkandung dalam nilai aswaja atau ahlussunnah wal jamaah. Itu ada 4 nilai, ada tasamuh, ada tawazun, ada tawasud, ada idal, dan yang terakhir al-ma'ruf. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri.